Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fitri Mulyanti dengan NIM 1910054. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fraktur. Fraktur adalah patah tulang yang dapat berkisar dari retakan tipis hingga patah. Patah tulang biasanya melintang, memanjang di beberapa tempat atau menjadi beberapa bagian biasanya. Patah tulang terjadi ketika tulang dipengaruhi oleh kekuatan atau tekanan yang lebih. Tanda dan gejala fraktur yang pertama ada nyeri terus-menerus dan bertambah berat. Kemudian yang kedua ada perubahan bentuk dari yang semula. Kemudian terjadinya memendekkan tulang dari yang sebelumnya. Saat diperiksa teraba adanya derik tulang mulus seperti kriptus yang teraba akibat tulang antara foramen dengan tulang yang lainnya berbentrokan. Kemudian ada pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Faktor risiko atau penyebab fraktur yang pertama ada trauma langsung, misalnya lengan bawah yang menyebabkan patah tulang. Kemudian yang kedua ada trauma tidak langsung, contohnya yaitu jatuh bertumpu pada tangan yang menyebabkan patah tulang. Komplikasi apabila fraktur tidak ditangani, yang pertama contohnya komplikasi pada patah tulang lama yang tidak diperbaiki atau tidak ditangani dengan tepat, yaitu yang pertama ada delayed iron atau proses penyembuhan yang menyambungkan tulang yang tertunda. Kemudian yang kedua ada malnion, yaitu tulang tersambung namun dengan posisi yang tidak tepat dari bentuk awal. Kemudian seringkali terlihat menjadi bengkok, tidak simetris, lebih panjang atau pendek, fungsinya tidak dapat kembali normal seperti semula. Kemudian ada non-anion, yaitu tulang tidak tersambung kembali. Kemudian ada yang terakhir yaitu gangguan saraf, pembuluh darah dan jaringan sekitar tulang patah. Pengobatan fraktur yang pertama yaitu menstabilkan patahan tulang. Secara umum, dokter akan mencoba mengembalikan potongan tulang yang patah ke posisi semula dan tulang-tulang tersebut pulih. Penting untuk menjaga potongan tulang yang rusak tidak bergerak sampai mereka sembuh. Selama proses penyembuhan, tulang baru akan terbentuk di sekitar tepi potongan yang patah. Jika tulang benar-benar keraka atau stabil, tulang baru akan akhirnya menghubungkan potongan-potongannya. Kemudian yang kedua ada penggunaan gips, akan membantu menjaga area yang cedera stabil dan mencegah potongan tulang yang rusak bergerak saat patah. Kemudian yang ketiga ada penggunaan katro, traksi meregangkan otot dan tendon di sekitar tulang. Kemudian yang keempat ada pembedahan. Untuk fraktur kompleks akan diperlukan pembedahan. Dokter mungkin menggunakan reduksi terbuka dan fiksasi internal atau eksternal untuk menjaga agar tulang tidak bergerak. Pencegahan fraktur ada beberapa langkah yang dapat dipraktikkan. Yang pertama yaitu menciptakan rumah yang aman untuk Anda dan keluarga, terutama pada anak, misalnya memasang pagar di pinggir-pinggir tangga, kemudian menggunakan alat pelindung ketika beraktivitas fisik di luar rumah atau berolahraga, misalnya memakai helm, bantalan siku, bantalan lutut, dan pelindung pergelangan tangan dan kaki saat bersepeda. Kemudian mengenakan sepatu yang tidak licin dan memerhatikan sekeliling Anda ketika berjalan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama vitamin D dan kalsium untuk memperkuat tulang. Kemudian ada melakukan olahraga rutin untuk memperkuat tulang, termasuk latihan-latihan angkat beban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.